Bab 891 Kekuatan Pertempuran dari Dewa Suci Semu. Pembunuhan kedua. Zhao Feng berhenti sejenak sebelum tertawa. Saya berharap dia akan kembali. Dia memiliki perkiraan kasar tentang kekuatan Supreme Emperor Dark Knight, itu tentang tingkat yang sama dengan Kaisar Iblis Xuan Luo, tapi dia mengkhususkan diri dalam pembunuhan. Dia memiliki kemampuan untuk membunuh kaisar pada level yang sama dengan dirinya dalam satu pukulan, tapi dia tidak terlalu bagus dalam pertarungan langsung. Jika Zhao Feng siap untuk itu, maka semua pembunuh akan dimentahkan oleh garis keturunan matanya. Zhao Feng, jangan meremehkan malam gelap kaisar tertinggi. Dia peringkat sangat tinggi di antara para pembunuh dari Black Screen Corner, dan dia memiliki bounty yang tinggi. Dari pangkatnya, kaisar tertinggi malam kegelapan setidaknya adalah kaisar yang tak tertandingi dengan kekuatan pertempuran yang mendekati penguasa kuasi suci. Duke Nanfeng menggelengkan kepalanya dan memperingatkan. Saat dia dalam pengasingan, dia disergap oleh kaisar tertinggi malam gelap, jadi dia tahu seberapa kuat yang terakhir itu. Tuan kuasi suci, alis Zhao Feng berkerut. Dia tahu bahwa tempat yang berbeda memiliki nama yang berbeda untuk setiap peringkat. Di Lautan Chang, kaisar puncak tak tertandingi di bawah alam cahaya mistik. Namun, dalam dinasti penguasa, masih ada beberapa peringkat khusus antara kaisar puncak dan raja suci. Kaisar alam Dewa Void dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama adalah kaisar normal seperti Kaisar Muyun dan Kaisar Bulan Dingin. Yang kedua adalah kaisar puncak seperti Duan Muking. Yang ketiga adalah kaisar yang tak tertandingi seperti Kaisar Iblis Xuan Luo. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kaisar kematian berada pada level kaisar yang tak tertandingi. Beberapa dari teknik terlarangnya bahkan membuat para penguasa suci waspada, tapi tidak ada peringkat khusus untuk ini di Laut Chang. Namun, teknik Dao Jiwa Kaisar Kematian dan Mata Kematian dilawan oleh Zhao Feng, yang memungkinkan Zhao Feng menang. Teknik yang sama juga memungkinkan dia bertahan begitu lama melawan Zhao Feng karena dia akrab dengan Sol Dao, itulah sebabnya Zhao Feng butuh waktu lama untuk membunuhnya. Jika itu adalah kaisar lain yang tak tertandingi, Zhao Feng mungkin yang kalah. Selain ketiganya, ada tingkat keempat, Dewa Suci Semu. Kekuatan pertempuran kuasa Secret Lord berada pada level Mystic Light Realm. Secret Lord, niat, kekuatan, atau aspek lain seseorang harus sebanding dengan Dewa Suci alam cahaya mistik. Perbedaannya adalah mereka belum benar-benar menjadi Dewa Suci. Duke Nanfeng tingkat berasumsi bahwa malam gelap kaisar tertinggi adalah kaisar yang tak tertandingi yang dekat dengan penguasa kuasi suci. Dengan kata lain, antara tingkatan 3 dan 4. Tentu saja, ini hanya tentang kekuatan pertempuran, kultivasi tidak banyak berperan. Jika memang begitu, maka kekuatan Kaisar Agung Malam Kegelapan telah melampaui Kaisar Kematian, Kaisar Xuan Luo, dan aku. Mata Zhao Feng berbinar. Menurut pengukuran kekuatan pertempuran, Zhao Feng telah melampaui Kaisar Puncak dan sebanding dengan Kaisar yang tak tertandingi. Memang, ketika dia bertarung dengan Kaisar Iblis Xuan Luo, dia hanya menggunakan tubuh petir suci, bukan garis keturunan mata atau teknik jiwa apapun. Namun satu hal yang pasti, kekuatan Zhao Feng belum mencapai tahap penguasa kuasi suci. Kekuatan jiwa, kekuatan, dan niatnya semuanya memiliki perbedaan yang jelas. Ini berarti bahwa ahli dengan kekuatan pertempuran dari Dewa Suci Semu akan menjadi ancaman besar bagi Zhao Feng. Saya hanya setengah langkah lagi dari menerobos, tapi setidaknya saya berhasil hidup. Selama aku pulih, aku akan memiliki kekuatan pertempuran dari penguasa suci semu. Duke Nanfeng menghela nafas. Mendengar itu, Zhao Feng dan tetua berambut perak sama-sama terkejut. Zhao Feng merasa aura kekuatan di dalam tubuh Duke Nanfeng setengah tingkat lebih tinggi dari kaisar, dan niat dari matanya juga telah melampaui Kaisar Puncak. Ini karena Duke Nanfeng akan menerobos, tetapi dia dihentikan ketika dia hampir dibunuh oleh Kaisar tertinggi malam gelap. Sekarang setelah dia selamat, kekuatan bertarungnya akan sebanding dengan Dewa Suci selama dia pulih. Tuanku, keberuntungan besar datang setelah kemalangan besar. Penatua berambut perak dan teman-temannya semua memberi selamat, tetapi ekspresi Duke Nanfeng sedikit suram. Dia telah sangat dekat untuk menerobos dengan bantuan dari polen asal ulat sutra awan Saint Butterfly. Namun, Cloud Silkworm Saint Butterfly hanya bisa mengeluarkan sejumlah asal polen setiap kali, dan butuh setidaknya 100 tahun untuk beregenerasi. Ini berarti bahwa dia tidak dijamin akan berhasil dalam upaya berikutnya. Selain itu, ada aturan aneh saat mencoba menerobos ke alam cahaya mistik.
Begitu seseorang gagal, kemungkinan menerobos di masa depan akan menjadi lebih rendah. Rupanya, ini karena bagian dari jiwa dan kehidupan seseorang akan dihabiskan ketika mencoba menerobos ke alam cahaya mistik. Sekali gagal, itu tidak dapat diisi ulang. Oleh karena itu, setiap kaisar yang mencoba menerobos ke alam cahaya mistik akan sangat berhati-hati. Tidak ada yang akan mencoba kecuali mereka benar-benar yakin. Ini juga berarti bahwa harta yang dapat meningkatkan kemungkinan menerobos ke alam cahaya mistik sangat langka dan merupakan sesuatu yang akan diperebutkan oleh kekuatan besar dari dinasti penguasa. Hanya Zhao Feng yang melihat sedikit perubahan pada ekspresi Duke Nanfeng. Saya masih memiliki 10 bagian dari 100 Origin Secret Honey tersisa. Akan lebih baik jika saya meninggalkan 3 untuk diri saya sendiri untuk tubuh petir suci dan menerobos ke alam cahaya mistik, Zhao Feng merencanakan. Saat dia menjadi lebih kuat, dia menyadari betapa berharganya madu suci 100 asal. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki dunia tata ruang berkabut, dia tidak akan berani bahkan mencoba mencuri 100 asal madu suci di Istana Xieyang, dan bahkan kemudian, perjalanan itu sangat berbahaya. Di dalam ruang budidaya rahasia, Zhao Feng, yang berambut perak, dan rekan-rekannya semuanya melindungi Duke Nanfeng selama 4 atau 5 hari. Ini adalah saran dari penatua berambut perak untuk berjaga-jaga jika Supreme Emperor Dark Knight kembali. Karena Duke Nanfeng belum pulih, kekuatan pertempurannya hanya sebanding dengan kaisar normal, jadi dia membutuhkan perlindungan sampai dia pulih. Zhao Feng merasa agak bersalah. Bagaimanapun, dia telah menyebabkan banyak kerusakan di Istana Duke. Selama 4 atau 5 hari terakhir, Duke Nanfeng fokus pada pemulihan. Dalam periode waktu ini, malam kegelapan kaisar tertinggi tidak kembali. Bahkan tanpa begitu banyak ahli berkumpul, Supreme Emperor Dark Knight tidak akan kembali karena dia memiliki aturan hanya menyerang sekali. Tuanku, kupu-kupu ulat sutra awan akan pulih sepenuhnya. Sebelum dia pergi, Zhao Feng melambaikan tangannya dan memberikan Cloud Silkworm Sein Butterfly kepada tetua berambut perak itu. Kucing kecil pencuri dan kupu-kupu ulat sutra awan saling menyenggol dengan keengganan. Pada saat ini, Zhao Feng berpikir, dapatkah dia menukar sesuatu dengan kupu-kupu suci ulat sutra? Namun, memikirkannya, Cloud Silkworm Sein Butterfly memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno dan memiliki kemampuan suportif yang kuat. Bagaimana mungkin Duke Nanfeng setuju? Duke Nanfeng mungkin tidak menukarnya bahkan jika Zhao Feng mengeluarkan madu suci 100 asal. Kupu-kupu suci ulat sutra awan memiliki nilai yang sama bagi Duke Nanfeng seperti yang dilakukan kucing pencuri kecil itu terhadap Zhao Feng. Zhao Feng ini, Duke Nanfeng melihat ke arah di mana Zhao Feng pergi. Kupu-kupu ulat sutra awan di tangannya sepertinya sangat menyukai Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu. Duke Nanfeng juga bisa mengatakan betapa memikatnya kupu-kupu suci ulat sutra bagi Zhao Feng. Tuanku, Black Screen Corner adalah salah satu dari 3 organisasi besar dunia bawah, tapi mereka netral. Siapa yang akan mempekerjakan mereka? Tetua berambut perak tidak bisa membantu tetapi bertanya. Orang bisa menebak bahwa itu adalah seseorang di Royal Court. Ada beberapa faksi di dalam istana kerajaan, dan berbagai pangeran bertanggung jawab atas mereka. Saat ini, hanya ada beberapa pangeran yang memiliki kemampuan untuk memperebutkan tahta, dan masing-masing memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka. Aku selalu bersikap netral, tapi beberapa waktu lalu, Pangeran ke-8 datang mengunjungiku. Beberapa orang tidak ingin saya menerobos dan memengaruhi keseimbangan pengadilan agung Gan Royal. Duke Nanfeng menarik napas dalam saat alisnya berkerut. Pertarungan internal antara kekaisaran Gan besar sangat kompleks, jadi dia juga tidak memiliki jawaban pasti. Zhao Feng memasuki sebuah bangunan dengan taman di Istana Duke. Di dalam gedung, Zhao Feng melambaikan tangannya, dan pangsit beras ketan multiwarna besar muncul. Pangsit beras ketan itu susah payah, tapi tidak banyak tenaga untuk itu. Mata kiri Zhao Feng melihat melalui pangsit beras ketan dan melihat wanita cantik berjubah hijau tua di dalamnya. Jika Zhao Feng ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Setelah serangan Istana 9 Kegelapan, Zhao Feng ingin meninggalkan satu orang hidup-hidup sehingga dia bisa menanyai mereka. Aura wanita berwarna hijau tua ini berbeda dari 4 kaisar puncak lainnya, jadi Zhao Feng memutuskan untuk membiarkannya hidup. Tentu saja, Zhao Feng tidak baik pada musuhnya. Tatapan dari mata Tuhan. Mata kiri Zhao Feng melepaskan gelombang kekuatan mata darah ungu yang membentuk pusaran air ungu. Energi terlarang dari Sol Dao memenuhi udara.
Di dalam pangsit ketan, Bi Qingyu gemetar saat hatinya menjadi dingin. Jiwanya diselimuti oleh kekuatan dingin, dan dia tidak dapat menghentikan jiwanya untuk meninggalkan tubuhnya. Jika dia berada di puncaknya, dia akan memiliki kemampuan untuk melawan, tapi dia terluka parah dan masih terpengaruh oleh Dream Pollen, jadi kekuatan bertarungnya melemah secara dramatis. Hanya dalam 1 atau 2 napas, Yuan Soul wanita itu ditarik keluar. Tidak, Bi Qingyu merasa kekuatan jiwa itu seperti dewa yang tidak bisa dilawan. Dengan sekejap, jiwa Bi Qingyu tersedot ke dalam dimensi mata kiri Zhao Feng. Setelah memasuki dimensi mata kirinya, Zhao Feng bisa melakukan apa saja dengan jiwa Bi Qingyu. Ledakan, ledakan, ledakan. Zhao Feng pertama kali mengedarkan beberapa petir kesengsaraan dewa dan menggeledahnya ke jiwa Bi Qingyu. Jiwa Bi Qingyu hampir pingsan. Segel hati gelap. Mata kiri Zhao Feng mulai membangun segel ungu petir yang memiliki aura petir kesengsaraan dewa, dan dia menanamkannya di dalam jiwa Bi Qingyu. Alasan dia membawa jiwa Bi Qingyu ke dimensi mata kirinya adalah untuk meningkatkan tingkat keberhasilan segel jantung gelap. Bagaimanapun, yang terakhir adalah Kaisar Puncak, jadi jiwanya kuat. Aku mohon padamu, jangan. Kesadaran Bi Qingyu diambang pingsan, dan dia bahkan ingin bunuh diri. Tetapi dalam dimensi mata kiri Zhao Feng, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Beberapa napas kemudian, segel hati gelap Zhao Feng telah membekas ke dalam jiwa Bi Qingyu. Dengan sebuah pikiran, jiwa Bi Qingyu kembali ke tubuhnya. Setengah hari kemudian, Guru, saya dipanggil Bi Qingyu, dan saya adalah Master Pavilion dari Pavilion Asap Laut. Aku bertanggung jawab atas informasi di dekat lautan untuk Istana 9 Kegelapan. Petik 2. Seorang wanita yang tenang dan suci setengah berlutut di depan Zhao Feng. Bab 892 unggul dalam semua aspek. Guru, saya dipanggil Bi Qingyu, dan saya adalah Master Pavilion dari Pavilion Asap Laut. Aku bertanggung jawab atas informasi di dekat lautan untuk Istana 9 Kegelapan. Petik 2. Wanita itu dikelilingi oleh lapisan cahaya bulan dan memiliki aura murni, seolah-olah dia adalah seorang dewi di bawah bulan. Tidak ada yang menyangka kecantikan yang setengah berlutut ini menjadi Kaisar Puncak dan pemimpin kekuatan bintang 2. Pavilion Asap Laut, beritahu aku tentang itu. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira. Identitas Bi Qingyu melebihi apa yang dia bayangkan. Dia sebenarnya adalah Master Pavilion dari kekuatan bintang 2. Dia juga jauh lebih muda dari kebanyakan kaisar tetapi memiliki kekuatan pertempuran seorang Kaisar Puncak. Dari sini, orang bisa melihat bahwa dia berbakat. Bi Qingyu dengan patuh mulai berbicara tentang Pavilion Asap Laut sementara Zhao Feng mendengarkan dan mulai menyusun rencana. Pavilion Asap Laut telah ada selama beberapa puluh ribu tahun. Ketika dimulai, itu bukanlah kekuatan yang berfokus pada kultivasi, tetapi kekuatan yang mengumpulkan informasi. Agen informasi ini kemudian mulai merekrut lebih banyak anggota, dan itu menjadi kekuatan bintang 2 yang sedang naik daun. Namun, waktu kebangkitan mereka tidak beruntung. Ketika mereka mencoba untuk memperluas, mereka bertemu dengan Istana 9 Kegelapan, yang mencoba untuk bangkit kembali. Istana 9 Kegelapan adalah kekuatan Dao Iblis terkemuka dari dinasti Agung Ganlord. Itu pernah menjadi kekuatan bintang 4, dan ingin kembali ke masa kejayaannya. Petik 2. Hanya beberapa lusin tahun yang lalu, Pavilion Asap Laut menjadi kekuatan bawahan dari Istana 9 Kegelapan. Ada sekitar 10 kekuatan lagi yang mirip dengan Pavilion Asap Laut yang juga merupakan pasukan bawahan dari Istana 9 Kegelapan, kenang Bi Qingyu. Pada kenyataannya, setelah diancam oleh Istana 9 Kegelapan untuk menjadi salah satu pasukan bawahannya, Pavilion Asap Laut menjadi lebih kuat karena dukungan yang diterimanya. Selanjutnya, ketika 10.000 klan suci menjadi lebih lemah dan kehilangan kendali atas area tersebut, Pavilion Asap Laut lebih dekat untuk menjadi kekuatan puncak bintang 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya ketika dia mendengar itu. Meskipun mereka bukan kekuatan bintang 4 lagi, Istana 9 Kegelapan masih berhasil menjangkau jauh-jauh di sini. Agen informasi adalah yang dibutuhkan Zhao Feng saat ini. Bagaimana kendali Anda atas Ocean Smoke Pavilion? Zhao Feng bertanya. Pemimpin yang memiliki kekuatan tempur seorang Kaisar Puncak berarti kekuatan bintang 2-nya adalah elit di antara kekuatan bintang 2 lainnya. Nine Darkness Palace berfokus pada wilayah tengah utara benua, jadi saya memiliki sekitar 60-70% kendali atas Ocean Smoke Pavilion.
Ada beberapa ahli dan mata-mata dari Istana Sembilan Kegelapan. Petik 2. Bi Qingyu menunjukkan ekspresi aneh saat dia menebak apa yang coba dikatakan Zhao Feng. Tidak sulit menebak apa yang diinginkan Zhao Feng, tetapi setelah diperbudak oleh segel hati gelap, Bi Qingyu menuruti segalanya. Aku ingin kau kembali ke paviliun asap laut dan membersihkan racun yang merupakan Istana Sembilan Kegelapan. Mulai sekarang, paviliun asap laut akan ada untuk melayaniku. Zhao Feng berkata tanpa emosi saat rencana di hatinya menjadi lebih jelas. Sejak awal kultivasinya, Zhao Feng selalu dilindungi oleh kekuatan lain. Ketika dia berada di jalan bela diri, dia adalah anggota keluarga Zhao Sun Feather City. Dia kemudian memasuki klan Bulan Rusak dengan bantuan Lord Guanjun. Dari sana, kota Danau Banjir, agama darah besi, klan suci sejati mistik. Bahkan sekarang, Zhao Feng dilindungi oleh Istana Adipati, karena identitas Adipati Nanfeng unik, mencegah kekuatan normal mengambil tindakan di permukaan. Aku tidak bisa pergi ke keluarga Duanmu sekarang. Selain itu, saya sudah mengirim surat ke keluarga Duanmu, dan Yu Fei bertemu saya di dimensi ilusi ilahi. Petik 2. Mata Zhao Feng tenang. Setiap kali dia tidak dikejar oleh seseorang, dia dilindungi oleh kekuatan lain. Sekarang, dia ingin menciptakan kekuatan supernya sendiri. Aku akan membuat kekuatan ini menyebar ke seluruh surga dan bumi dan menguasai dunia. Di masa depan, tidak ada yang bisa mengancam siapapun yang berhubungan dengan saya. Petik 2. Keinginan Zhao Feng menjadi lebih kuat. Menciptakan kekuatannya sendiri sangat bermanfaat. Misalnya, mencari sumber daya atau mencari dimensi rahasia. Ya Tuan, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan, tetapi saya tidak dapat menjamin tidak akan ada perlawanan dalam prosesnya, kata Bi Qingyu hati-hati. Melalui Dark Heart Seal, dia bisa merasakan betapa ambisiusnya Zhao Feng. Aku akan pergi bersamamu ke Ocean Smoke Pavilion dan membantu menangani semuanya di sana. Meskipun Istana Sembilan Kegelapan kuat, mereka tidak bisa mengirim terlalu banyak orang ke sini. Petik 2. Zhao Feng sangat percaya diri. Tempat mereka berada sekarang bukanlah pusat dari dinasti penguasa. Bisa dikatakan bahwa Zhao Feng bahkan belum memasuki wilayah bagian dalam benua. Mendengar itu, Bi Qingyu menjadi santai. Dengan kekuatan Zhao Feng, tidak banyak orang di bawah alam cahaya mistik yang dapat mengancam paviliun asap laut. Zhao Feng tidak segera pergi ke paviliun asap laut. Sebagai gantinya, dia berkultivasi dengan tenang di Istana Duke untuk sementara waktu. Luka Bi Qingyu dan Duke Nanfeng belum sepenuhnya sembuh, dan Zhao Feng telah memahami beberapa hal dalam pertarungannya dan ingin mengkonsolidasikan kultivasinya. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Di dalam sebuah ruangan di dalam gedung, Zhao Feng tiba-tiba membuka matanya saat niat ilahi melintas melalui mereka, memberi semua orang perasaan bahwa petir dan guntur sedang meledak. 1300 simbol pencahayaan kesengsaraan dewa di laut jiwa ungunya berkedip. Simbol-simbol God Tribulation Lightning ini mengeluarkan aura abadi dan abadi yang dapat melawan semua yang ada di kata. Baik sekali, saya sekarang memiliki petir kesengsaraan dewa 50% lebih banyak daripada kehidupan saya sebelumnya, dan saya dapat mengendalikannya dengan lebih baik. Senyum tipis muncul di wajah Zhao Feng. Tentu saja, apa yang dia serap hanyalah sisa kekuatan dari God Tribulation yang gagal, dan itu mungkin hanya sebuah titik dibandingkan dengan God Tribulation Lightning yang sebenarnya. Kekuatan gabungan dari simbol-simbol ini bahkan mungkin tidak 1/100 jumlah total satu petir dari God Tribulation Lightning. Bagaimanapun, kepala itu hanyalah wadah untuk petir yang telah ada di sana selama bertahun-tahun. Sudah menjadi keajaiban bahwa Zhao Feng dapat menyerap petir kesengsaraan dewa ke dalam jiwanya. Pada saat ini, ada sekitar 50% petir kesengsaraan dewa yang tersisa di kepala. Zhao Feng tidak perlu hanya menyerap petir kesengsaraan dewa, dia juga perlu memahaminya. Dengan cara itu, dia bisa meningkatkan kecepatan pemulihannya, dan bahkan mungkin belajar membentuknya sendiri. Zhao Feng akhirnya keluar dari pengasingan setelah setengah bulan. Cedera Duke Nanfeng hampir sepenuhnya sembuh sekarang. Meskipun dia tidak berhasil menerobos ke alam cahaya mistik, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Zhao Feng memberitahunya bahwa dia akan pergi sebentar, lalu pergi. Itu aneh, mengapa Zhao Feng pergi? Apakah dia tidak takut pada Istana Sembilan Kegelapan? Duke Nanfeng mengungkapkan ekspresi aneh, tetapi setelah memikirkannya, selama Zhao Feng tidak bertemu dengan Dewa Suci Alam Cahaya Mistik, dia tidak perlu khawatir.
Beberapa saat kemudian, Zhao Feng terbang keluar dari zona pulau besar Tianfeng dan menuju ke lautan tanpa batas. Zhao Feng mengangkat tangannya, dan Bi Qingyu keluar dari dunia tata ruang berkabut. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan kereta api yang dia peroleh di dimensi ilusi ilahi. Kereta yang menyala itu bahkan lebih cepat di lautan tanpa batas, dan dengan kristal dewa di bawah standar yang mendorongnya, kecepatannya telah mencapai tingkat kaisar. Yang penting adalah kereta ini bisa terbang dengan mantap tanpa truyuan dari pengemudinya, dan juga memiliki pelindung di sekitarnya. Bi Qingyu berdiri di atas kereta dan mengendalikan kemana perginya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah tinggal di dunia tata ruang berkabut Zhao Feng untuk sementara waktu dan terpana olehnya. Dia tidak berharap Zhao Feng memiliki item dewa di bawah standar atau sumber daya dalam jumlah besar. Mungkin sumber daya yang dilihatnya hanyalah bagian dari total kekayaan Zhao Feng. Hanya sebagian dari sumber daya itu yang memungkinkan pavilion asap laut berkembang pesat, dan bahkan mungkin bisa menguasai lautan. Bi Qingyu menarik napas dalam. Meskipun dia telah diperbudak oleh Zhao Feng, dia masih memiliki pikirannya sendiri. Segel hati gelap telah disempurnakan dari waktu ke waktu, dan bahkan untuk menggunakannya, seseorang harus memiliki sesuatu yang mirip dengan mata spiritual dewa. Orang lain tidak akan dapat menggunakannya, atau jika mereka bisa, itu akan membutuhkan harga yang sangat mahal. Dalam perjalanan, Zhao Feng duduk dan berkultivasi sementara Bi Qingyu memimpin jalan. Daerah ini terhubung dengan Laut Nanlin, Laut Siwu, Laut Dongchuan, dan beberapa tempat lainnya. Diperlukan waktu setengah bulan bahkan dengan kecepatan kereta yang menyala-nyala. Dalam periode waktu ini, Zhao Feng mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan memiliki banyak tugas. Dia terus mengembangkan teknik 5 elemen angin petir. Suatu hari, petir angin kayu Zhao Feng mencapai puncak tingkat ke-7. Setelah ini adalah api angin petir, yang berisi serangan ekstrim. Zhao Feng telah mulai mengolah dao petir api di kehidupan sebelumnya ketika dia mengolah petir angin penghancur Scarlet, yang telah melampaui teknik asli kaisar petir angin. Tingkat 7 berhubungan dengan tingkat raja, sedangkan tingkat 8 dan seterusnya mulai berhubungan dengan kaisar, penguasa kuasi suci, dan penguasa suci alam cahaya mistik. Zhao Feng bisa merasakan bahwa Wood of Wind Lightning miliknya telah mencapai batas. Beberapa hari kemudian, aura Zhao Feng naik sekali lagi. Tahap tengah dari alam Dewa Void. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Itu sesuai harapannya untuk menerobos ke tahap tengah alam Dewa Void sekarang. Pada tingkat ini, dia akan bisa menjadi kaisar sejati dalam 6 bulan lagi. Sampai sekarang, setelah pulih ke tahap tengah alam Void God, Zhao Feng sekarang melampaui kehidupan sebelumnya dalam semua aspek. Kartu terbesar Zhao Feng adalah petir kesengsaraan dewa. Dia telah menyerap lebih banyak darinya dan dia bisa menggunakannya jauh lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Dalam hal jiwanya, setelah terus disempurnakan oleh petir kesengsaraan dewa, itu bahkan lebih kental. Adapun maksud kaisar, itu juga melampaui kehidupan sebelumnya karena mengandung lebih banyak petir kesengsaraan dewa. Satu-satunya hal yang tidak membaik adalah mata spiritual Tuhannya. Sedikit menyesal bahwa mata spiritual Lordnya tidak berevolusi setelah sekian lama, tetapi menurut pengalaman sebelumnya, Zhao Feng bisa merasakan bahwa dia perlahan-lahan mendekati titik evolusi. Tuan, kita hampir sampai di pavilion asap laut. Sebuah suara lembut terdengar di samping telinganya saat kecepatan kereta api mulai menurun. Zhao Feng menarik napas dalam saat dia melihat ke arah pulau yang tertutup kabut. Itu jauh lebih besar dari benua bunga azure. Saat ini, dia sangat menantikannya, dan dia bahkan sedikit gugup. Apakah dia bisa menguasai lautan atau tidak bergantung pada langkah pertama ini. Bab 893 Pavilion Asap Laut. Zona pulau tempat pavilion asap laut berada adalah zona pulau bulan berkabut. Zona pulau ini sangat unik dan sangat pedesaan. Tidak banyak pulau di dekatnya. Meskipun zona pulau Misty Moon belum mencapai tingkat zona pulau besar Tianfeng, tempat ini sangat kaya, dan itu sekitar 2 kali lebih besar dari benua bunga azure. Di sekitar zona pulau Misty Moon ada lebih dari selusin tempat yang mirip dengan 8 gunung desolat, yang masing-masing memiliki sumber daya yang berbeda. Semua ini berada di bawah kendali Ocean Smoke Pavilion. Bagaimanapun, pavilion asap laut adalah kekuatan bintang 2 puncak dan memiliki istana 9 kegelapan di belakangnya. Keuntungan dari lokasi Ocean Smoke Pavilion adalah tidak banyak zona pulau yang kuat di dekatnya,
jadi ini tempat yang bagus untuk berkembang. Bi Qingyu tersenyum tipis. Kekuatan apapun akan dapat berkembang dengan mantap di lingkungan yang kaya dengan tidak banyak musuh kuat di dekatnya. Tempat ini terlalu aman, jadi tidak cukup kompetitif, tapi ini tempat yang bagus untuk mulai menaklukkan lautan. Zhao Feng merasa puas. Dia selalu hidup dalam lingkungan yang kompetitif sejak dia masih muda, yang merupakan salah satu alasan mengapa dia dapat meningkatkan kekuatannya dengan pesat. Guru benar. Bi Qingyu tersenyum dan tidak setuju. Tapi Paviliun Asap Laut juga merupakan agen informasi, dan banyak anggotanya tersebar di luar negeri. Mereka yang berhasil bertahan hidup semuanya adalah elit. Petik 2. Mendengar itu, Zhao Feng terkejut. Meskipun Bi Qingyu akan mematuhinya tidak peduli apa karena segel hati gelap, dia memiliki pikiran independennya sendiri. Dia akan memiliki perspektifnya sendiri, dia bukan hanya mesin. Dari kelihatannya, Dark Heart Seal melebihi ekspektasinya setelah dia menyempurnakannya dari waktu ke waktu. Awalnya, dia ingin menyempurnakannya karena dia ingin target mempertahankan potensinya, dan untuk melakukan itu, target harus mempertahankan pikiran individu mereka sendiri dan tidak menjadi boneka yang lengkap. Suara mendesing. Zhao Feng dan Bi Qingyu segera memasuki zona Pulau Misty Moon dengan kereta yang menyala. Sebagai penguasa zona Pulau Bulan Berkabut, Paviliun Asap Laut terletak di tempat seperti surga. Udara di atas tertutup dalam susunan berkabut, dan orang bisa melihat bangunan satu demi satu di dalamnya. Ukuran tempat itu dekat dengan 10.000 klan suci. Ini adalah markas utama Paviliun Asap Laut, dan itu mirip dengan kekuatan berbasis budidaya. Jaringan informasi yang sebenarnya tersebar di semua tempat, dan tempat pelatihan yang berbeda berada di zona terdekat yang lebih kecil. Bi Qingyu memperkenalkan. Zhao Feng tahu bahwa Paviliun Asap Laut adalah kekuatan setengah kultivasi, setengah badan informasi. Markas utama Paviliun Asap Laut mirip dengan 10.000 klan suci, dan itu memasok murid baru. Setelah itu, para murid akan dikirim ke tempat latihan yang berbeda tergantung pada kekuatan, bakat, dan potensi mereka. Proses ini jarang terlihat di dinasti penguasa. Dalam perjalanan ke Ocean Smoke Pavilion, keduanya bertemu sesekali dengan anggota Pavilion. Salam, Master Pavilion. Mereka yang memanggil setidaknya di alam inti asal besar. Mereka ingin tahu tentang Zhao Feng yang berada di sebelah Bi Qingyu, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Bi Qingyu segera membawa Zhao Feng ke sebuah bangunan yang tenang dan elegan di sebelah danau. Bangunan ini berada di tengah-tengah tanah suci melintang air, dan itu adalah bangunan pribadi Bi Qingyu. Tuan, apakah Anda puas tinggal di sini? Bi Qingyu bertanya dengan hormat. Tidak buruk. Zhao Feng sedikit terkejut karena Bi Qingyu membiarkannya tinggal di tempatnya. Zhao Feng menyadari bahwa ada beberapa perubahan pada segel hati gelap setelah disempurnakan dan memutuskan untuk memperhatikannya selama tinggal di sini. Tuan, Anda kembali. Tepat pada saat ini, seorang gadis berusia sekitar 18 tahun mengenakan gaun hijau terbang. Wajahnya seperti keluar dari lukisan, dan itu memberikan perasaan yang menyegarkan dan murni. Bahkan Zhao Feng, yang terbiasa melihat wanita cantik, sedikit tercengang. Ini membuatnya memikirkan Zhao Yufei dan Liu Qinxin. Saat dia mengingat kembali ingatannya, mata Zhao Feng tertuju pada gadis itu, dan dia memberikan kesan bahwa dia terpesona oleh kecantikannya. Gadis berbaju hijau sepertinya sudah terbiasa dengan hal seperti itu, dan dia merasa sedikit meremehkan. Dia ingin tahu tentang mengapa Tuan Sucinya memiliki seorang pria di gedungnya. JR, sapa senior Zhao, kata Bi Qingyu dengan cepat dan memberi isyarat kepada gadis berbaju hijau. Dia juga melihat tampilan terpesona ketika mata Zhao Feng mendarat di muridnya dan sedikit khawatir. Senior Zhao, gadis itu menunjukkan ekspresi terkejut dan ketidakpercayaan, tapi dia tidak bisa melawan perintah tuannya. Dia membungkuk dengan enggan ke arah Zhao Feng. Murid Zhan Jie menyapa senior Zhao. Zhao Feng memeriksa Zhan Jie. Usianya mirip dengan Zhao Yufei, dan dia baru saja menerobos ke alam dewa kekosongan. Dia sangat berbakat. Muridku keluar dari dimensi ilusi ilahi beberapa bulan yang lalu dan cukup beruntung, berhasil menerobos ke alam dewa kekosongan belum lama ini, tapi dibandingkan dengan Mas Tuhanku, itu seperti perbedaan antara awan dan lumpur, Bi Qingyu menjelaskan sambil tersenyum. Dia memperhatikan bagaimana Zhao Feng memandang Zhan Jie dan mengubah Tuan menjadi Tuanku. My Lord. Meskipun ada perubahan, mulut Zhan Jie terbuka lebar.
Dia adalah kecantikan nomor satu di antara para junior Paviliun Asap Laut dan dia juga sangat berbakat. Tetapi di mata tuannya, dia tidak bisa dibandingkan dengan pemuda ini. Mungkinkah pemuda ini dari Nine Darkness Palace? Tetapi bahkan kemudian, identitas macam apa yang dia miliki sehingga guru memanggilnya seperti itu? Pikiran Zhang Jie berputar, tetapi dia tidak bisa membayangkan mengapa tuannya, seorang kaisar puncak yang bertanggung jawab atas kekuatan bintang 2, akan menyebut Zhao Feng seperti itu. Bahkan jika dia seorang pangeran, dia seharusnya tidak menjamin gelar seperti itu. Bolehkah saya bertanya siapa nama senior ini? Zhang Jie akhirnya menarik kembali meremehkannya dan melirik pemuda berambut ungu yang tersenyum yang sepertinya dikelilingi kabut. Dia menjadi semakin penasaran dengan identitas pemuda ini. Zhao Feng tidak menjawab pertanyaannya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu sebelum berbicara dengan Bi Qingyu. Kita harus bertindak secepat mungkin atau bajingan dari Istana 9 Kegelapan akan mengetahui identitas saya dan melarikan diri. Aku lupa tentang ini. Bi Qingyu mengungkapkan ekspresi bersalah. Bukan rahasia lagi bahwa Zhao Feng adalah kaisar surgawi bermata kiri yang telah membunuh beberapa kaisar puncak dan mengalahkan kaisar iblis Xuan Luo. Bi Qingyu segera memberikan perintah. Beri perintah untuk mengunci seluruh pavilion. Tidak ada yang bisa pergi, mereka hanya bisa masuk. Bunuh semua yang menentang ini. Petik 2. Bi Qingyu pertama-tama menyegel markas utama dari seluruh pavilion asap laut. Pesanan ini segera dilakukan. Menjadi satu-satunya kaisar puncak pavilion asap laut, kendali Bi Qingyu atasnya sangat kuat. Dia secara pribadi memeriksa seluruh penguncian. Suara mendesing, suara mendesing. Beberapa anggota eselon atas dari Water Transfer Secret Land terkejut dan terbang ke udara untuk bertemu dengan Bi Qingyu. Master Pavilion, apa yang terjadi? Mengapa Anda memulai penguncian? Petik 2. Ini belum terjadi di Tanah Suci Melintang Air setidaknya selama beberapa lusin tahun. Anggota eselon atas ini berdiskusi satu sama lain. Bi Qingyu tidak menjawab. Dia hanya menunggu kuncian selesai. Dia kemudian memberi perintah kepada semua anggota eselon atas untuk berkumpul. Siapapun yang merupakan raja setengah langkah atau lebih tinggi, datanglah ke Sea Sky Palace. Perintah Bi Qingyu dikirim satu demi satu. Tidak ada yang melawannya. Tetapi karena tidak ada yang tahu alasannya, suasana tegang mulai menyebar ke seluruh Ocean Smoke Pavilion. Zhang Jie menyadari bahwa suasana tegang ini disebabkan oleh pemuda berambut ungu yang misterius. Eselon atas pavilion asap laut segera berkumpul di Istana Langit Laut. Bi Qingyu duduk di bagian paling depan istana, tetapi ada seorang pemuda berambut ungu bersandar di sudut dinding di belakangnya. Pemuda yang bersandar malas di dinding menonjol dalam suasana tegang ini. Banyak anggota eselon atas dari pavilion asap laut memandang pemuda misterius ini dengan rasa ingin tahu, sementara sejumlah kecil orang memandang pemuda berambut ungu ini dengan mata bingung. Ada sekitar 9 ahli Void God Realm dari Ocean Smoke Pavilion yang hadir. Ini bukan jumlah total mereka karena beberapa tersebar di tempat lain. Namun, 3 aura iblis sangat jelas di antara anggota eselon atas pavilion asap laut ini. Ketiga aura iblis ini berasal dari satu kaisar alam dewa kekosongan dan 2 raja. Bi Qingyu, kenapa kamu memanggil kami semua ke sini? Kaisar Dao Iblis mencibir dengan dingin saat kekuatan iblisnya membuat seluruh Sea Sky Palace bergetar. Sementara yang lain menghormati kekuatan Bi Qingyu, Kaisar Dao Iblis ini tidak. Ini adalah kaisar yang dikirim ke sini oleh Nine Darkness Palace. Sederhananya, kaisar ini ada di sini untuk mengawasi pavilion asap laut. Mulai hari ini dan seterusnya, pavilion asap laut secara resmi akan meninggalkan Istana 9 Kegelapan. Bi Qingyu tidak peduli dengan Kaisar Dao Iblis saat suara dinginnya terdengar di seberang pavilion asap laut. Pavilion asap laut langsung menjadi sunyi senyap, lalu anggota Istana 9 Kegelapan yang ada di sini meraung marah. Bi Qingyu, beraninya kau mengkhianati Istana 9 Kegelapan. HMPH, kamu hanya ingin menghancurkan pavilion asap laut. Kaisar Dao Iblis dan ahli lainnya dari Istana 9 Kegelapan menggeram. Selain itu, ada juga beberapa orang lain yang dekat dengan Istana 9 Kegelapan yang menyalahkan Bi Qingyu. Bi Qingyu dan Zhao Feng saling memandang saat mereka mengingat semua orang yang baru saja menanyainya. Pemilik suara-suara ini entah dari Istana 9 Kegelapan atau yang dekat dengannya. Apakah Tuan tidak takut pada Istana 9 Kegelapan? Zhang Jie dengan gaun hijau bingung.
Bagaimana Biking Yu tidak tahu konsekuensi dari mengkhianati Istana Sembilan Kegelapan? Mungkinkah Biking Yu memiliki sesuatu untuk diandalkan untuk membuat keputusan ini? Kaisar Dao Iblis dan para ahli lainnya dari Istana Sembilan Kegelapan memiliki mata dingin saat mereka melihat ke arah pemuda berambut ungu yang diam di sudut aula. Mereka tidak tahu kenapa, tapi pemuda ini memberi mereka perasaan akrab meski mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Bab 894 Permintaan Biking Yu. Siapa pemuda misterius itu? Mengapa saya merasa dia begitu akrab? Petik 2. Dia tampaknya agak mirip dengan orang dalam laporan kami. Bukan hanya Kaisar Dao Iblis dan orang-orang dari Istana Sembilan Kegelapan yang memandang Zhao Feng. Bahkan beberapa anggota eselon atas lainnya dari Paviliun Asap Laut memandangnya. Alasan mengapa Biking Yu berubah begitu tiba-tiba kemungkinan besar terkait dengan pemuda ini. Pemuda berambut ungu, Raja Void God Realm yang begitu muda. Petik 2. Mungkinkah dia orang yang harus dibunuh oleh Nine Darkness Palace dan Pavilion Master? Hati beberapa anggota eselon atas bergetar. Mereka mengetahui beberapa informasi tentang identitas Zhao Feng tetapi tidak yakin. Mungkinkah dia? Ekspresi Kaisar Dao Iblis dan dua Raja Alam Dewa Kekosongan lainnya berubah secara dramatis. Hanya pikiran ini saja yang menyebabkan keringat dingin muncul di dahi mereka. Hanya sejumlah kecil orang yang tahu bahwa Kaisar Iblis Wan Luo telah dikalahkan oleh Zhao Feng. Dia, siapa dia? Perubahan ekspresi anggota eselon atas jatuh ke mata Zhang Jie. Kejutan melintas di matanya saat dia tiba-tiba menyadari bahwa pemuda berambut ungu ini mirip dengan seorang jenius yang baru-baru ini naik di peringkat Imperial Genius. Jenius itu juga memiliki rambut ungu dan menjadi terkenal setelah dimensi ilusi ilahi berakhir. Tetapi bahkan jika pemuda itu masih belum cukup bagi tuannya untuk mengubah begitu banyak atau mengubah ekspresi anggota Istana Sembilan Kegelapan. Tentu saja, Zhang Jie tidak mengetahui informasi tentang Kaisar Langit bermata kiri. Kamu adalah Zhao Feng? Ekspresi Kaisar Dao Iblis serius saat dia melihat pemuda berambut ungu di sudut. Kedua raja di kiri dan kanannya juga sangat waspada. Zhao Feng, jadi itu dia. Jantung Zhang Jie berdetak kencang. Dia menjadi peringkat 8 pada peringkat Imperial Genius setelah dimensi ilusi ilahi, dan tampaknya peringkat ini masih didasarkan pada fakta bahwa tidak ada yang tahu kekuatan aslinya. Zhang Jie juga seorang jenius yang keluar dari dimensi ilusi ilahi. Meskipun dia belum memasuki Istana Xie Yang, dia masih berhasil mendapatkan kekayaan besar. Dia tercengang ketika mendengar tentang apa yang terjadi di Istana Xie Yang. Bahaya dan keberuntungan yang dia alami tidak ada apa-apanya. Saat menyebutkan Istana Xie Yang, tidak ada yang bisa mengabaikan duo iblis berambut ungu. Rupanya, mereka adalah pemenang terbesar Istana Xie Yang. Namun, Zhang Jie tidak tahu bahwa Zhao Feng bukan hanya seorang junior, dia juga Kaisar Langit bermata kiri. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam saat dia memeriksa pemuda misterius yang hanya muncul di rumor. Benar, saya Zhao Feng. Zhao Feng akhirnya memeriksa 3 ahli alam Dewa Kekosongan dari Istana Sembilan Kegelapan. Satu-satunya kaisar yang hadir bahkan bukan kaisar puncak, jadi Zhao Feng sama sekali tidak tertarik. Kaisar Surgawi bermata kiri Zhao Feng, lari. Petik 2. Ekspresi ketiganya kehilangan semua warna, dan mereka mencoba berlari tanpa ragu-ragu. Reaksi ini mengejutkan sebagian besar anggota eselon atas lainnya di aula. Apa yang sedang terjadi? Zhang Jie linglung. Yang dilakukan Zhao Feng hanyalah menyebutkan namanya, dan 3 anggota Istana Sembilan Kegelapan ketakutan setengah mati. Ingin lari? Biking Yu mencibir dengan dingin dan hendak mengambil tindakan. Biar aku yang menanganinya, pemuda berambut ungu di sudut tiba-tiba berbicara. Biking Yu dan anggota eselon atas lainnya dari Pavilion Asap Laut memiliki kemampuan untuk membunuh ketiganya dari Istana Sembilan Kegelapan, tetapi itu tidak akan mudah. Lebih jauh, itu akan menyebabkan kehancuran. Begitu dia berbicara, cahaya ilahi keluar dari mata Zhao Feng, dan guntur tampak menggelegar di seluruh dimensi jiwa. Ledakan, ledakan. Cahaya ilahi berubah menjadi 2 sinar transparan dari petir ungu yang ditembakkan ke dalam jiwa 2 Raja Dao Iblis. 2 jeritan terdengar di dimensi jiwa, dan eselon atas Pavilion Asap Laut merasakan 2 jiwa Raja Yuan mati. Beberapa indera ilahi bahkan melihat jiwa dari 2 Raja Dao Iblis berubah menjadi abu. Celepuk, celepuk. 2 tubuh yang tidak terluka sempurna dari 2 Raja Dao Iblis jatuh dari langit, jiwa mereka hancur.
Anggota eselon atas dari paviliun asap laut semua menarik napas dingin. Zanjier merasakan hawa dingin melewati bagian bawah kakinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya sampai dia cegukan. Kedua Raja Dao Iblis itu sama-sama raja tua, dan salah satunya adalah raja tingkat puncak. Tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun melawan Zhao Feng. Hanya dalam satu tatapan, dia membunuh dua Raja Realem Dewa Void. Mengerikan, wajah Kaisar Dao Iblis berwarna abu-abu, dan isi perutnya hampir hancur karena ketakutan. Zhao Feng memandang Kaisar Dao Iblis setelah membunuh dua Raja Dao Iblis dengan maksud Kaisar. Kaisar Dao Iblis melesat keluar dari aula, dan anggota eselon atas paviliun asap laut tidak bisa membantu tetapi sedikit khawatir. Yang melarikan diri adalah seorang kaisar, dan Zhao Feng tampaknya tidak berniat mengejarnya. Tatapan dari mata Tuhan. Mata kiri Zhao Feng melepaskan gelombang kekuatan mata darah ungu yang membentuk pusaran air. Kaisar Dao Iblis merasakan aura jiwa yang kuat di dekatnya setelah terbang dalam jarak pendek. Garis keturunan pemuda berambut ungu itu telah mengunci dirinya. Jiwa Kaisar Dao Iblis berjuang saat dia jatuh ke dalam kedinginan yang tak terbatas. Seolah-olah dia dikurung, dia berjuang dengan sekuat tenaga, tapi jiwanya masih perlahan meninggalkan tubuhnya. Ini, teknik macam apa ini? Teknik garis keturunan mata ini mirip dengan kaisar kematian kuno dari Lautan Chang. Anggota eselon atas dari paviliun asap laut di dalam aula tidak bisa berkata-kata. Ketika seseorang mencapai alam dewa kekosongan, mereka bisa merasakannya ketika jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Sambaran petir yang abadi dan abadi membuat Kaisar Dao Iblis dan perjuangannya berhenti. Senyuman dingin terbentuk di wajah Zhao Feng. Detik berikutnya, jiwa Kaisar Dao Iblis meninggalkan tubuhnya dan akhirnya berubah menjadi titik hitam yang tersedot ke dalam pusaran air ungu Zhao Feng. Tubuh Kaisar Dao Iblis jatuh dari langit. Pada saat yang sama, jiwa seorang kaisar muncul di dimensi mata kiri Zhao Feng. Saat ini, aula itu sunyi senyap. Anggota eselon atas dari Ocean Smoke Pavilion merasa kedinginan ketika mereka melihat pemuda yang seperti mimpi buruk. Terima kasih, Tetua Agung. Bi Qingyu menghela nafas panjang sambil berkata dengan hormat. Sebagai budak Zhao Feng, dia bisa merasakan betapa menakutkannya dia. Kembali ke Istana Duke, Zhao Feng lebih mengandalkan tipu daya untuk melawan Kaisar Puncak. Dia bahkan tidak menggunakan garis keturunan matanya. My Soul Sea sekarang memiliki lebih dari 1000 simbol petir kesengsaraan dewa. Jika saya menggabungkannya dengan maksud Kaisar saya, bahkan Kaisar Puncak tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa napas. Zhao Feng perlahan membuka matanya. Jiwa Kaisar Dao Iblis sedang disiksa di laut jiwa. Salam, Penatua Agung. Suara salam datang dari eselon atas paviliun asap laut. Grand Elder, alis Zhao Feng berkerut saat dia menatap Bi Qingyu dalam-dalam. Dia ingin mengendalikan paviliun asap laut dari bayang-bayang, bukan sebagai anggota. Jelas bahwa Bi Qingyu adalah orang yang menginginkannya menjadi Tetua Agung. Ini berarti Zhao Feng berada di kapal yang sama. Bagaimanapun, Zhao Feng telah membunuh banyak ahli dari Nine Darkness Palace dan membuat paviliun asap laut mengkhianati mereka. Jika dia tidak peduli dengan paviliun asap laut, maka hanya kematian yang menunggu mereka. Oh baiklah, kalau begitu aku akan menjadi Penatua Agung, tapi kamu bisa mengatasi semua masalah. Zhao Feng menghela napas. Grand Elders memiliki kekuatan lebih dari pemimpin paviliun. Ini berarti Zhao Feng telah menjadi orang dengan status tertinggi dalam kekuatan bintang 2 ini. Saat ini, kucing kecil pencuri menggunakan cambuk ular naga emas gelap dan menarik tubuh Kaisar Dao Iblis. Dengan lambaian tangannya, Zhao Feng memasukkan tubuh Kaisar Dao Iblis ke dunia tata ruang berkabut. Selama setengah bulan berikutnya, paviliun asap laut memulai pembersihan besar-besaran. Itu membunuh semua ahli dan mata-mata dari Istana 9 Kegelapan. Zhao Feng tidak pernah muncul sesudahnya, dia hanya tinggal di gedung tempat Bi Qingyu tinggal. Zhao Feng tidak menyadari bahwa ini membuat banyak orang curiga tentang hubungan di antara mereka karena dia adalah pria pertama yang memasuki tempatnya, apalagi tinggal di sana. Pada hari ini, Zhao Feng keluar dari pengasingan. Bi Qingyu memberitahunya beberapa informasi inti tentang paviliun asap laut seandainya dia perlu membuat beberapa keputusan nanti. Potensi dan kekuatan paviliun asap laut tidak buruk, tetapi tidak cukup untuk menguasai lautan. Zhao Feng berpikir sambil melihat ke kejauhan. Tepat pada saat ini, sosok seorang gadis cantik mulai terlihat. Penatua Agung, menguasai.
Zanjier membungkuk hormat dan tidak berani menatap mata Zhao Feng. Dia merasa tidak nyaman saat mengingat tatapan terpesona yang dimiliki Zhao Feng saat pertama kali melihatnya. Bi Qingyu juga mengingat kejadian itu dengan sangat jelas dan khawatir Zhao Feng akan mengambil tindakan terhadap muridnya yang murni. Jika Zhao Feng benar-benar menginginkan Zanjier, maka tidak ada seorang pun di pavilion asap laut yang bisa menghentikannya. Bi Qingyu sendiri tidak bisa melawan Zhao Feng bahkan jika dia menginginkannya. JR penuh potensi, angkat dia dengan baik, kata Zhao Feng dengan santai. Mendengar itu, hati Bi Qingyu bergetar. Dia berpikir bahwa Zhao Feng memang sedang memikirkan Zanjier, tetapi untungnya, Zhao Feng belum memiliki permintaan yang tidak masuk akal. Malamnya, Zhao Feng duduk dan mengamati situasi di dalam dunia tata ruang berkabut. Kaisar Dao Iblis dalam dunia tata ruang berkabut telah pulih dan sekarang diperbudak oleh Zhao Feng. Zhao Feng memutuskan untuk memberikan Kaisar Dao Iblis ini ke pavilion asap laut. Tuan, sebuah suara lembut terdengar dari luar. Masuk. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi aneh saat dia melihat Bi Qingyu di ambang pintu. Bi Qingyu tertutup seputih salju dan mengeluarkan aura suci di bawah sinar bulan. Pada saat ini, Bi Qingyu tampak bersinar seperti bintang dan bulan, dan dia tampak seperti seorang dewi. Apa itu? Zhao Feng merasa aneh, tapi dia tidak menyembunyikan kekagumannya pada kecantikan Bi Qingyu. Bi Qingyu menutup pintu dan menggigit bibirnya. Qingyu punya permintaan. Saya berharap guru tidak akan menyentuh JR. Jika Anda menginginkan sesuatu, saya bisa melakukannya untuk Anda. Petik 2. Setelah mengatakan itu, kecantikan suci membuka kancing bajunya dan memperlihatkan kulit seputih salju yang cukup untuk membuat hidung seseorang mengeluarkan darah. Kakinya yang panjang sangat menarik. Dengan membuka kancing bajunya, Zhao Feng bisa melihat bahu dan payudaranya. Saat gaun itu jatuh hingga kakinya, pemandangan itu cukup membuat pria manapun menjadi gila. Bab 895 Monster Tuasu. Qingyu akan memenuhi semua keinginanmu selama kamu melepaskan JR. Kulit seputih salju dari kecantikan ini membuat darah seseorang mendidih. Adegan tiba-tiba ini membuat Zhao Feng terdiam. Pada saat ini, wajah Bi Qingyu yang murni dan suci menjadi merah. Dia menggigit bibirnya dan berbicara dengan nada memohon. Bahunya sedikit gemetar, dan kulitnya menjadi merah muda. Payudaranya yang subur sangat memikat, dan sepasang kakinya yang putih sudah cukup untuk membuat orang gila. Adegan ini sudah cukup untuk membuat pria manapun bernafsu. Bahkan mulut Zhao Feng menjadi kering ketika dia melihat ini, dan panas mulai menyebar dari kemaluannya. Dia secara naluriah ingin mendorong wanita suci ini ke tanah dan menghancurkannya. Ini adalah reaksi yang akan dimiliki kebanyakan pria. Namun, mata Zhao Feng sangat tenang. Panasnya tubuhnya dan dinginnya energi mentalnya seperti api dan es yang bertemu satu sama lain. Sejak bergabung dengan mata spiritual dewa, energi mental Zhao Feng telah menjadi sangat kuat, dan dia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya, termasuk nafsu. Hanya hati yang abadi. Kamu memang sangat cantik. Zhao Feng tersenyum tipis sambil mengangkat wajah Bi Qingyu, yang cukup cantik untuk membuat negara saling bertarung. Dia memeriksa tubuhnya yang memikat dan tidak menyembunyikan niatnya. Tubuh Bi Qingyu bergetar, dan mata tertutupnya berkibar. Wajahnya berubah warna menjadi merah. Dua aliran air mata mengalir di pipinya, tapi itu hanya akan menambah nafsu laki-laki. Dia menunggu lama, tetapi pemuda di depannya tidak bereaksi. Sebuah gaun dikenakan padanya dengan ringan dengan sepasang tangan yang kuat. Bi Qingyu membuka matanya saat dia melihat pemuda di depannya dengan tidak percaya. Dia tahu betapa cantiknya dia. Dia tidak pernah kekurangan siapapun yang mengejarnya sejak dia masih muda. Tetapi karena teknik kultivasi dan sikapnya, dia masih perawan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini akan mampu menahan godaan. Sulit membayangkan hati dan pola pikir seperti apa yang dia miliki. Saya tidak setuju. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, tubuh Bi Qingyu bergetar, dan ekspresinya berubah drastis. Mungkinkah Zhao Feng sangat menyukai Zanjier dan tidak bisa menyetujui permintaannya? Dia tidak bisa mengerti. Meskipun Zanjier menawan, dia masih agak jauh dari kecantikannya sendiri. Mengapa? Bi Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dan Zhao Feng menjawab dengan nada tanpa ekspresi, "Kamu adalah budakku. Jika saya butuh sesuatu, Anda tidak bisa melanggar perintah saya." Petik 2. Wajah Bi Qingyu menjadi pucat, dan dia tidak bisa menjawab.
Memang, karena segel hati gelap, dia tidak bisa menahan Zhao Feng. Jika dia melawannya, maka jiwanya akan mati. Jika kamu benar-benar menyukai Zhan Jier, maka Bi Qingyu menggigit bibirnya saat dia mundur selangkah. Aku tidak tertarik padanya, suara tanpa emosi dari pemuda itu menghentikannya. Mendengar itu, Bi Qingyu benar-benar tertegun dan linglung. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin salah mengira niat Zhao Feng. Zhao Feng tidak akan menyembunyikan kekagumannya pada kecantikan, tetapi ini tidak berarti bahwa dia memiliki pemikiran yang tidak murni tentang mereka. Dia memiliki tunangan, dan hubungannya dengan Zhao Yufei tidak jelas. Zhao Feng tidak ingin memiliki masalah lagi dengan emosinya. Sepertinya saya salah paham tentang guru. Bi Qingyu dengan malu-malu mengatur ulang pakaiannya dan akan pergi. Saat ini, dia ingin mencari lubang dan merangkak ke dalamnya. Dia dikenal suci dan sakral, dan sangat jarang baginya untuk pergi ke laki-laki, dan sekarang dia ditolak? Tunggu, Zhao Feng tiba-tiba berbicara dan membuat Bi Qingyu tinggal. Saat Bi Qingyu merasa bingung, Zhao Feng melambaikan tangannya, dan Kaisar Dao Iblis dari sebelumnya muncul. Salam, Tuan, Kaisar Dao Iblis dari Istana Sembilan Kegelapan berkata dengan hormat. Kaisar Dao Iblis ini telah diperbudak oleh segel hati kegelapan Zhao Feng dan akan mengikuti semua perintah. Zhao Feng memutuskan untuk membiarkan Kaisar ini tinggal di Paviliun Asap Laut dan meningkatkan kekuatan Bi Qingyu. Hanya ada satu kaisar lain di Paviliun Asap Laut selain Bi Qingyu. Menambahkan yang ini dari Istana Sembilan Kegelapan, sekarang ada 3. Aku akan pergi sebentar. Jika Anda memiliki apapun yang Anda inginkan, Anda dapat menggunakan segel hati gelap untuk memberitahu saya meskipun kita jauh, Zhao Feng melanjutkan. Hubungan antara Dark Heart Seal sangat kuat. Itu mirip dengan hewan peliharaan spiritual dan tuannya. Dalam jarak tertentu, mereka bahkan bisa saling mengirim pesan secara langsung. Mereka tidak dapat mengirim pesan jika mereka terlalu jauh, tetapi Zhao Feng setidaknya bisa merasakan tangisan minta tolong. Tuan, Anda telah membunuh banyak kaisar dari Istana Sembilan Kegelapan, dan Kaisar Iblis Xuan Luo mungkin akan memanggil penguasa suci alam cahaya mistik untuk mengambil tindakan terhadap Anda, kata Bi Qingyu cemas, dan Kaisar Dao Iblis menganggukkan kepalanya. 9 kaisar kegelapan tidak akan menyerah pada area ini, terutama yang diperoleh guru di Istana Xieyang. Ini juga bukan hanya Istana Sembilan Kegelapan, kekuatan lain mungkin mengambil tindakan terhadap Anda juga. Petik 2. Mendengar itu, Zhao Feng mulai berpikir. Kenyataannya, dia sudah memikirkan pertanyaan ini sejak lama. Di masa lalu, dia bisa melarikan diri jika ada Dewa Suci Alam Cahaya Mistik mengejarnya. Namun, dia sekarang memiliki kekuatannya sendiri, jadi dia tidak bisa melakukan itu lagi. Istana Sembilan Kegelapan akan mencapai batasnya dengan mengirimkan hanya satu Dewa Suci. Ekspresi Zhao Feng sama seperti biasanya. Para pembudidaya terkuat dari kekuatan bintang 3 biasanya adalah Dewa Suci Alam Cahaya Mistik, dan demigod paling banter. Seorang Dewa Suci dapat dengan mudah menghancurkan seluruh Paviliun Asap Laut atau seluruh 10.000 klan suci. Bi Qingyu tersenyum pahit. Dia tidak bisa mengerti apa yang dimaksud Zhao Feng dengan hanya satu Dewa Suci. Memang, Istana Sembilan Kegelapan hanya akan mengirim paling banyak satu Dewa Suci untuk mengatur kekuatan di sini dan berurusan dengan Zhao Feng. Tetapi setiap kali Tuan Suci Alam Cahaya Mistik mengganggu dunia, mereka melakukannya dengan cara yang tak tertandingi dan membuat ahli dan kaisar yang tak terhitung jumlahnya lari ketakutan. Aku bisa menghadapi itu. Zhao Feng tidak terlalu khawatir. Dia berhenti sejenak sebelum berbicara. The Ocean Smoke Pavilion perlu memperluas badan informasinya dan menyebar ke seluruh lautan. Langkah kedua adalah perlahan-lahan mengikis bagian dalam benua. Petik 2. Melapor ke guru, agen informasi kami sudah mulai memasuki benua, meski itu hanya batas luar. Untuk berkembang lebih jauh, kami membutuhkan lebih banyak sumber daya dan kekuatan. Bi Qingyu memasang ekspresi jelek. Saya akan memasok tenaga dan sumber daya. Mulai sekarang, Paviliun Asap Laut hanya akan berspesialisasi dalam mengumpulkan informasi. Petik 2. Zhao Feng dengan tenang menentukan masa depan Paviliun Asap Laut. Saat ini, Paviliun Asap Laut adalah kekuatan setengah budidaya, setengah badan informasi. Jika mereka fokus hanya pada mengumpulkan informasi, mereka akan dapat berkembang lebih cepat. Dimengerti, Guru. Bi Qingyu berjanji. Dia sepertinya menyadari bahwa Zhao Feng memiliki rencana yang sangat besar. Mulai sekarang, Paviliun Asap Laut hanya akan fokus pada pengumpulan informasi.
Namun, kerajaan yang baik tidak hanya membutuhkan agen informasi, mereka juga membutuhkan tenaga. Kekuasaan adalah dasar dari segalanya. Menjadikan paviliun asap laut sebagai agen informasi hanyalah langkah pertama. Zhao Feng akan mendukung mereka dari belakang. Zhao Feng akan menciptakan kekuatan kuatnya sendiri. Aku harus pergi sebentar. Zhao Feng telah mempelajari semua yang dia butuhkan. Dengan lambaian lengannya, sosok Zhao Feng mulai memudar dan menghilang di bawah lapisan cahaya perak. Bi Qingyu dan Kaisar Dao Iblis melihat Zhao Feng menghilang dari pandangan. Sungguh menakjubkan bisa melakukan ini tanpa bantuan Arai. Saat berikutnya, di udara di atas 10.000 klan suci, sosok perak mulai muncul di udara, lalu berubah menjadi sosok berambut ungu yang menimbulkan gangguan spasial. Zhao Feng telah meninggalkan tanda spasial di Istana Duke, 10.000 klan suci, dan paviliun asap laut. 10.000 klan suci. Zhao Feng menatap klan, lalu menghilang dengan busur petir. Di kedalaman 10.000 klan suci, di daerah terlarang, manusia dan kucing mengabaikan semua susunan dan muncul di halaman yang tenang. Halaman ini memberikan tekanan yang cukup untuk membuat Raja Realem Dewa Void yang normal tidak bisa bernapas. Tidak ada orang lain di 10.000 klan suci yang berani datang ke sini. Pada titik ini, halaman itu sunyi senyap, tetapi udara diselimuti warna oranye dan berbeda dari dunia luar. Siapa di sana? Sebuah suara tua terdengar dari dalam halaman, dan tekanan yang bisa membuat segala sesuatu di dunia membeku muncul. Old Monster Su, kata Zhao Feng dengan tenang. Dia tidak terpengaruh oleh aura yang menakutkan. Dia datang saat ini karena dia tahu bahwa monster tua Su seharusnya sudah selesai menerobos ke alam cahaya mistik sekarang. Dia telah memberinya beberapa ratus asal madu suci beberapa bulan lalu. Teman kecil Zhao. Sebuah pintu tua terbuka, dan seorang tetua dengan rambut putih berjalan keluar dengan gembira. Dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, aura kehidupan Old Monster Su yang layu sekarang lebih hidup, tetapi harapan di mata Zhao Feng memudar. Aku telah mengecewakan teman kecil Zhao. Saya masih setengah langkah lagi untuk menerobos ke alam cahaya mistik, mungkin karena saya pernah gagal di masa lalu dan mendekati akhir umur saya. Petik 2. Old Monster Su sedikit bersalah. Jika dia memiliki madu 100 Origin Secret beberapa lusin tahun yang lalu, peluang suksesnya akan jauh lebih tinggi. Untungnya, dengan bantuan madu suci 100 asal, Old Monster Su berhasil memasukkan setengah kakinya ke alam cahaya mistik. Umurnya telah meningkat, dan dia mencapai tingkat Dewa Suci. Zhao Feng kecewa. Sementara kekuatan pertempuran dari kuasa Secret Lord sangat hebat, dia awalnya ingin Old Monster Su untuk membantu menangani Dewa Suci Realem Cahaya Mistik Sejati dari Istana 9 Kegelapan. Teman kecil Zhao, Old Monster Su berkata dengan nada yang hampir memohon, keberadaan saya telah mencapai tingkat Tuan Kuasi Suci. Jika Anda memberi saya 1 porsi lagi dari 100 asal madu suci, saya memiliki setidaknya 70% kepercayaan diri untuk menerobos.